Kalau ini dibawa ke ranah hukum, orang ini bisa dipenjara. Kami punya data. Oke. Siapa yang bisa membela hak-hak kami, di mana kami mendapatkan keadilan. Tidak ada orang yang suka dibohongi. Bahkan pembohong tidak suka dibohongi. Oke, Ya kan? harus berdiri di yang Harus berdiri di jalan yang benar. Kita coba melangkah ke yang berat-berat. Nah, jadi kalau kita melihat di Ya. dunia olahraga itu tidak semua hal-hal yang berkaitan dengan olahraga itu yang menyenangkan. Ya, ada suka duka. Apalagi di atlet. Nah, ini teman-teman ya, pasti teman-teman yang atlet pasti paham ya, yang atlet mau itu di daerah atau nasional, pasti banyak sekali tantangan dan banyak problem-problem yang kita lalui, dan itu cukup menjadi sebuah tantangan dan mungkin bisa mempengaruhi prestasi kita juga. Nah, Kak Idam di Kaltim dan di Sulsel mungkin ya, Iya. pernah nggak ada istilahnya? Kita bicara suka duka dulu lah. Suka duka, benar. Kalau di Sulsel dan di Kaltim suka dukanya apa kira-kira dalam dunia atlet? Saya langsung mungkin gabung aja ya. Oke, karena Kalau- ini kebetulan kan kita sering lihat nih Ya. di YouTube misalkan banyak atlet yang mengeluh. Ya, Bahkan saya pernah lihat berita atlet di salah satu daerah gagal pulang dari ini sudah mau pulang nih dari kejuaraan, tapi nggak ada Ya. biaya untuk pulang. Nah, ini sebenarnya agak sensitif sebenarnya karena Betul, tentang betul. uang. Terus di podcast Om Deddy Corbuzier kemarin pernah ada Taufik Hidayat ya, Taufik yang Hidayat. berbicara tentang problem-problem olahraga. Nah, jadi yang tampak di publik olahraga itu selalu tentang yang positif, padahal sebenarnya dalam pembinaan atlet itu banyak yang mungkin melenceng juga. Nah, Kak Idam pernah nggak mengalami itu? ya tentunya pasti pernah lah ya, Pak Guru ya. Jadi saya bercerita tentang suka dukanya dulu lah. Jadi ada suka dan ada duka. Oke. Jadi kalau kita seorang atlet itu biasanya itu paling yang berat-berat itu di fisik aja sih sebenarnya. Di fisik, kemudian kalau dari segi karena kita badannya terusnya lelah betul. Oke, karena bukan robot ya, punya batasan juga. Tapi karena ada target itu yang akhirnya membuat semangat kembali. Akhirnya harus melakukan ini. Kemudian ada nama yang harus kita angkat lah, daerah. Kemudian kalau pribadi belakangan lah. Jadi itu yang harus kita lawan. Jadi betul kata ini kutipan-kutipan orang-orang bijak. Yang paling berat adalah melawan diri sendiri. Nah, itu aja sebenarnya. Jadi terus kalau yang masalah sukanya, poinnya, nah itu pada saat bertanding ataukah ke tempat yang baru, provinsi yang baru atau daerah yang baru. Kemudian kalau tadi pertanyaannya masalah keluhan, kemudian yang peraih tadi? Medali yang tidak Gagal pulang. Gagal pulang atau apa tadi tuh? Ya, jadi dulu tuh pernah lihat berita, cuman mungkin karena ini kurang dasar saya mungkin kurang karena saya nggak bisa tampil. Iya, betul. Saya searching. Tapi memang saya juga pernah baca. Jadi rombongan atlet setelah selesai dalam bertanding, dia itu tidak bisa pulang karena biaya untuk pulangnya tidak ada dari organisasi tertentu lah ya. Iya, betul. Dan ini takraw ya. Dan ya nantilah mungkin mudah-mudahan saya dapat dokumentasinya, mungkin bisa saya tampilkan ke video nanti. Iya, kalau hal-hal itu memang ya biasalah terjadi. Tapi kalau saya sendiri selama membela Sulsel, saya belum pernah mendapatkan itu. Belum pernah mendapatkan itu di Sulsel. Tapi ya pengalaman kemarin semenjak pindah dari Sulsel ke Kaltim adalah sedikit problem-problem yang di Kaltim, jadi bukan Sulsel ya, di Kaltim ya adalah sedikit problem-problem yang harusnya sebenarnya kecil cuman karena tidak serius ditangani oleh yang harusnya bertanggung jawab, tidak serius yang ditangani oleh orang yang bertanggung jawab, seharusnya bertanggung jawab, akhirnya malah membesar. Ya kayak gitu. Jadi adalah problem-problemnya. Apakah saya harus ini aman nggak ini? Apakah saya harus menyampaikan bocoran sedikit supaya mungkin saya supaya ngomongnya lancar ya. Kita tanya dulu. Problemnya apa dulu? Nah, nih. Problemnya gini.
Ya nggak apa-apa lah. Yang jelasnya nggak menyebut nama ya. Ya, oke. Jangan ya Menyebut nama boleh, nanti saya Oke. Nah, jadi ya gini. Di Kaltim sendiri itu ada yang namanya tes mandiri. Begitu selesai prapon, begitu lolos ke PON, dapat tiketnya, ceritanya dapat tiket, kita langsung didaftarkan di KONI provinsi untuk penerima tes mandiri. Itu semacam penghargaan, ada untuk uang saku lah istilahnya, uang saku. Nah, berarti uang saku dikasih karena mengikuti sebuah latihan begitu kan, TC ya? Iya, Training betul. center gitu Training ya. center. Apa? Itu tidak dikasih secara cuma-cuma. Iya, nanti secara kita- cuma-cuma ya. Dan itu berlanjut sampai ke PON. Begitu PON dapat hasil, nah ini contoh perunggu dapat hasil, Oke. masuk berlanjut sampai ke prapon dan seterusnya. Begitu lolos terus, berlanjut uang sakunya. Nah, Secara etis begitu ya? iya begitu. Nah, di sini problemnya tidak berjalan lancar. Uang sakunya tidak berjalan lancar. Uangnya. Iya. Jadi apa ya? 2019 bulan September itu kami kan prapon kejuaraan itu di Kaltara Agustus 2019. Begitu lolos dari prapon September 2019 sudah masuk daftar tes mandiri, sudah terima. Persiapan PON. Untuk persiapan PON. Dan ini setahun lebih. Nah, di sini itu kan dirincikan oleh apa ya istilahnya ya, oknum pengurus aja ya. Oknum pengurus. Oknum pengurus ya. Kalau bicara pengurus berarti pengurus yang terkait dengan makro. Iya, ada oknum pengurus ya, yang apa namanya ya. Yang seharusnya itu kalau dari segi organisasi dia seharusnya bukan dia yang memegang. Karena posisinya ini sekretaris. Uangnya. Iya. Oke. Harusnya kan kalau apa-apa kan ada bendahara kan. Kalau menyangkut masalah keuangan. Oh, berarti Bagaimana? oknum pengurus yang beliau ini tadi kita sempat terputus ya karena ada problem di dunia kelistrikan. Jadi tadi sempat terputus, kemudian kita istirahat sebentar, kemudian lanjut. Nah, padahal tadi sudah di bagian seru-serunya nih. Nah, kita membahas tentang problem yang kadang dan sering terjadi sebenarnya di dunia atlet, dan ini tidak pernah ditampakkan karena jarang ada atlet yang ingin speak up ya. Betul. Membuka, mungkin karena ada ketakutan tersendiri, dan mungkin nanti Kaidan bisa membahas di bagian itu juga. Nah, jadi tadi ada oknum ya, betul. dari organisasi takraw. Inisialnya PSTI. Bukan inisialnya. Inisialnya sekretaris. Jadi beliau Inisial sekretaris. terlalu jauh untuk Iya. mengambil peran orang lain. Seharusnya kan kalau terkait pendanaan bukan beliau yang pegang. Iya. Tapi ternyata ada campur tangannya. Malah dominan sekretaris ini. Beliau ini yang dominan. Nah, kan kalau kita pemahamannya kan begini. Untuk dari segi keuangan atau dari segi organisasi itu kan ada bagian-bagiannya kan. Sekretaris ngurus apa, bendahara ngurus apa, ataukah misalnya ketua apa posisinya. Dan yang mungkin saya pahami atau kantal siapa lah, misalnya Pak Guru, apa yang dipahami, yang untuk bagian keuangan itu kan bendahara. Ya, masalah transfer anggaran ke atlet atau ke uang saku ke atlet itu kan harusnya bendahara, bukan diambil alih oleh sekretaris. Nah, ini di sini tapi mungkin dalam prosesnya memang ada apa istilahnya ya? Ada campur tangan mungkin dalam bentuk tanda tangan. Ya, pasti. Dia yang mengelola itu. Ya, pasti. Gitu. Tapi dia terlalu jauh. Terlalu jauh karena setahu saya bendahara ini betul yang disampaikan. Bendahara ini cuma bertanda tangan aja. Dan lebih parahnya lagi, kami sebagai penerima tes mandiri, atlet dan pelatih, bahkan sekalipun dari tahun 2019 sampai 2021 kami tidak pernah bertanda tangan. Atas gaji. Iya, atas gaji itu, ya. Kalau misalkan kan kemarin tahun berapa ya? 2019
sampai 2020 bulan Oktober, saya kan November di sini, tanggal 1 November. Habis nikah pindah ke sini. Tinggal menetap maksudnya. Oke. Nah, kan sebelumnya kan tinggalnya di Sulawesi. Nah, di sana kami maklumi kalau masalah tanda tangan. Tapi ketika kami berada di sini, toh masih tetap tidak bertanda tangan. Padahal kalau sesuai prosedur harus. Iya, harusnya bertanda sebagai tangan. bentuk transparansi juga. Berapa betul. Sih yang kami terima? Iya, betul. Harusnya kita lihat dari list ininya, daftar slip gaji itu kan. Tapi pernah nggak komunikasi dengan bendaharanya sebagai orang yang bertanggung jawab untuk pendanaan? Pernah nggak sharing tentang kenapa harus seperti ini? Pernah nggak? Dengan bendahara di PSTI. Kalau dari segi di bendahara ini melempar ke ini, ke sekretaris yang tadi ini. Oke. Iya. Sebenarnya kalau sesuai perannya jadi dia yang bertanggung jawab. Jadi problemnya itu kan muncul di Agustus 2020. Karena? Nah, di sini. Oke. Jadi kan ini kalau saya memperhatikan, ini kan harusnya lancar ya. Dari KONI itu lancar per bulan. Seharusnya dari awal-awal bulan, awal tanggal yang muda itu harusnya kan sudah ini. Kalau di KONI itu cair tanggal 1, 2, paling lambat 5 lah. Paling lambat 5. Minggu pertama lah. Ya, minggu pertama. Tapi kami rata-rata terima di akhir-akhir bulan. Bahkan ada yang tanggal 30, ada yang 25, ada yang 21. Bahkan ada yang dilewati. Dan saya rasa itu memang disengaja untuk dilewati. Sampai akhirnya kami lengah sebenarnya. Kita tidak menuduh, tapi asumsi seperti itu. Ya? Memang kalau memang seperti itu karena kami punya data. Oke, ada data. Ada. Bisa dipegang, bisa dipercaya. Oke. Nah, dari hasil data ini, saya kan komplain di Agustus itu. Saya nanya kan, ini bulan sekian kenapa Pak? Ini bulan sekian ini di mana? Dia pura-pura nggak tahu. Dia pura-pura. Jadi bilang, oh kalau saya keliru nanti saya yang bertanggung jawab. Aku bilang, oh iya Pak, nanti dicocokkan lah karena yang saya perhatikan di ini kan masih di HP kan, masih data di HP yang saya perhatikan. Kalau ini Pak, ini kalau di data dari HP saya Pak, dari bukti transfer bulan 8 belum. Oke. Bulan 8 belum, tapi mungkin saya yang keliru, saya bilang. Jadi akhirnya begitu tiba saya di Samarinda, kemudian saya ke bank. Awalnya saya cuma mau cetak mau cuman lihat di buku rekening, cetak rekening. Oke. Untuk lihat gaji itu kan di dalam. Saya tanya di ini, bagaimana caranya untuk mengetahui semua perincian mulai dari bulan sekian sampai bulan sekian. Dituntunlah dari pihak bank buat rekening koran. Nah, dari situ saya paham, oh seperti ini kalau lihat perincian. Akhirnya dibuat dan diperhatikan, oh ternyata ada 2 bulan malah. 2 bulan yang tidak dibayarkan. 2 bulan dari bulan 1 Januari 2020, kemudian Agustus 2020. Nah, ini problemnya biasanya seperti itu. Kalau boleh tahu jumlahnya itu sebulan berapa? So kita kalau dari jumlah awal itu kan kalau pelatih 3,5 dipotong pajak ya, jadi 3,4 sekian ya, 3,4 sekian. Kalau atlet 3 juta dipotong pajak, jadi 2 juta berapa ya, 900 sekian. Tapi karena ada kesepakatan, ada persetujuan dengan beliau yang kita bicarakan saat ini, untuk dengan alasan ini idam ada untuk yang mengerjakan laporan. Kami nggak masalah karena dia izin kan. Dia minta persetujuan, dipotong 275.000. Kami sepakati, kami tidak permasalahkan itu. Karena memang itu untuk jasa orang yang membantu. Iya, yang membantu kita. Kita atlet kan memang kadang-kadang kita fokusnya latihan aja. Ya. Sehingga kalau untuk persoalan administrasi kita betul. Kalau memang ada, kita berikan ke orang. Sebenarnya kalau atlet atau pelatih kami paham yang namanya pengurus kan memang ada hak di situ. Tapi alangkah baiknya ini kan hak mutlak atlet tertulis kan namanya di list gaji itu kan. Berarti harusnya komunikasi dulu untuk ada perjanjian dan itu sudah aman, tapi pada prosesnya
itu ada yang menjanggal, misalkan ternyata sebulan 2 bulan nggak dianu. Itu sudah keluar dari perjanjian ya tadi. keluar kalau itu ya betul keluar dari perjanjian karena kesepakatannya atau persetujuannya 275 bukan dipotong 1 bulan 2 bulan bukan. Nah, teman-teman atletnya ini kan ada satu regu nih 5 orang. Betul. Semua kena atau tidak termasuk pelatih? Kena, lebih parah lagi pelatihnya. Kalau dari rekening koran pelatihnya itu 13 bulan malah. Itu pelatih yang satu. Kalau yang satu kan ada 2 pelatih. Kalau yang pelatih satunya lagi 7 bulan. Nah ini jadi nanti kapan-kapan kita undang pelatihnya juga ya? Boleh lah. Dan mungkin bisa membawa bukti ya supaya maksudnya teman-teman ini tidak apa ya? Betul. Takutnya kita dianggap berbicara tanpa dasar. Kan? Betul. Tapi sebagai orang yang mungkin kenal Kak Idam, saya mungkin percaya ya karena beliau ini memang termasuk orang jujur. Tapi berani juga. Apa ya? Kalau misalkan memang ada yang kurang percaya, bahkan kalau misalkan dari pihak pengurus yang melihat video ini ataukah dari segi dari mana KONI misal tidak percaya saya akan tampilkan datanya. Dan siap nggak dipertemukan dengan beliau? Oh siap lah, pastilah. Atau sudah ada upaya untuk ketemu? Kalau dari upaya udah banyak sebenarnya. Okay. Tapi responnya ya kayak apa ya? Dari awal muncul kan begini. Itu di pas TC PON 2 bulan Juli kalau nggak salah Juli muncul permasalahan itu, datang wartawan mewawancarai. Akhirnya bagaimana persiapan, diwawancarailah kepala pelatih dan kapten. Kebetulan kapten saya sendiri kan. Jadi wawancarai bagaimana persiapannya, pelatih jawab duluan. Bagus jawabannya, bagus. Tapi begitu ditanya beralih ke kapten, ya saya jawab, ya saya harus jujur dong. Ya. Tidak mungkin saya menyembunyikan sesuatu, misal yang jelek saya katakan baik, atau baik saya katakan buruk. Jadi harus fair-fairan lah. Demi kebaikan bersama. Jadi saya bilang ini ada yang mengganjal. Tapi saya tidak transparan. Saya tidak menyinggung masalah anggaran di koran itu. Saya cuman menyampaikan kalau ada kejanggalan-kejanggalan yang harusnya diselesaikan. Kurang perhatian lah dari pengurus. Saya sebenarnya intinya cuman memancing supaya mereka ini turun ke lapangan. Karena begini, kalau misalkan atlet ada beban di pikiran, kemudian dia berangkat tidak selesai dengan permasalahannya, akan terbawa ke lapangan, pasti berpengaruh. Dan betul berpengaruh. Karena berdongkol terus. Maksudnya bukannya kita matre ya? Bukan. Iya, tapi bukan. Kan, ini kan persoalan hak sebenarnya. Persoalan hak. Ya biaya hidup itu nggak murah juga kalau di Kalimantan ya, teman-teman. Dan ya memang kalau bukan persoalan kita gila uang, bukan, tapi memperjuangkan hak itu adalah sesuatu yang wajib untuk kita. Nah, apa respon dari orang yang bersangkutan setelah media ternyata merilis terkait itu? Pertama dia cuma menjanji akan menyelesaikan. Tahu sampai sekarang tidak selesai. Sudah jalan berapa bulan? Tahunan? Sudah tahunan. Bahkan saya mengajak untuk mediasi, bertemu, bahkan malah ditolak. Siapa itu? Ya orang yang tadi nih, yang oknum ini, pengurus ini, yang sekretaris ini yang saya maksud tadi. Harusnya kan sebelum berangkat itu sudah selesai. Ini kecil sebenarnya, kecil. Kalau orang-orang berpikir atau orang-orang mengatakan, loh Idam, kamu ini materi, coba uang sebulan 2 bulan, bukan permasalahan. Masalah uang 1 bulan 2 bulan, bukan jumlahnya, kejujurannya. Ini yang lebih mahal dari apapun. Karena kalau setelah Kak Idam misalkan diperlakukan seperti itu, pasti yang lain akan begitu juga kalau ada kesempatan, dan orang yang tidak melawan mungkin gitu ya. Iya, begini. Saya kan kalau seumpama saya cuma melihat dari segi keuangan, kalau saya mau main aman, saya tidak memperhatikan ke depannya untuk imbas ke adik-adik, untuk perkembangan sepak takraw di Kaltim, mungkin saya tidak protes. Saya tidak ungkit permasalahan ini. Tapi saya berprinsip begini. Apa ya? Salah satu pembinaan untuk supaya meningkat
harus bersih dari segi organisasinya. Kalau di dalam organisasi itu ada sesuatu yang tidak baik, bagaimana mungkin akan tercipta atlet? Pasti ada yang korban. Pasti ada korban. Begitu. Contoh siapa kira-kira? Coba siapa kira-kira yang membenarkan hal-hal yang seperti ini? Ngambil, apalagi kalau atlet pasti setuju 100%. Tidak ada atlet yang ingin dibuat seperti itu. Pelatih pun seperti itu. Ya, bukannya kita mau sok Iya, heroik, mau bukan. pahlawan, tapi memang melihat kondisi harusnya seperti itu langkah yang dilakukan. Yang lebih parahnya lagi kan, ini kan permasalahan sudah mencuat. Akhirnya kami mengambil mengambil langkah untuk bicara kami berarti iya kami pelatih yang setuju untuk memperjuangkan sudah berjuang bareng-bareng. Sudah berjuang bareng-bareng. Jadi kami menempuh langkah yang pertama itu karena tidak ada responnya dari PST awalnya ya, dari oknum tersebut kan, kami komunikasi bagaimana ini Pak, tidak ada respon, cuma janji, tapi sampai sekarang lebih setahunan nggak dibayar. Akhirnya kami ke KONI bagian Binpres dan dilayani alhamdulillah dengan baik. Kalau KONI saya jempol lah, KONI Kaltim bagus. Diberikan arahan. Ya, diberikan arahan. Di Binpres itu diwawancarai lah yang ditanya-tanya. Kenapa ada seperti ini? Kami bilang di sini mungkin mungkin kalian ada kesepakatan. Jadi saya buka data seperti yang tadi, Pak, ini yang kami sepakati yang 275 itu. Tapi untuk yang ini tidak ada penyampaian sama sekali. Jadi ini bagaimana? Nah, yang jadi permasalahannya KONI menyampaikan kalau misalkan uang itu sudah ditransfer ke Pemprov, mereka sudah lepas tangan. Nah, menjadi pertanyaan. Ini yang jadi pertanyaan sampai sekarang. Kalau seperti itu, siapa yang mengawasi Pemprov ini? Itu atlet ini melapor kemana? Sementara kami ke Pemprov tidak ditanggapi. Bahkan KONI menyampaikan, coba temu ketua PSTI. Oke, jadi menempuh langkah ke KONI kasih jalan. Udah menyampaikan dulu bahwa tugas KONI hanya sampai pada mentransfer ke PST. Iya, Pak. PSTI yang bertanggung jawab untuk menyalurkan ke atlet. Betul. Nah, seperti itu. Terus ternyata pada prosesnya dari PST ini kurang maksimal tugasnya. Nah, tadi terkait itu menemui ketua pernah nggak menemui ketua PSTI untuk curhat itu? Pernah, sudah beberapa kali, bahkan pernah ke kantor DPR. Ini beliau kan orang DPR. Beliau ini Komisi 1. Oke. Anggota DPR, perwakilan rakyat, terus ketua PSTI. Kota Kerawang. Bagaimana tanggapan orang yang saya pikir cukup seharusnya punya peran ya. Seharusnya ini beliau bijak ya. Paling tidak. Kalau ada kata seharusnya berarti belakangnya ini ada yang makanya biar seharusnya kayak apa ya? Seharusnya beliau ini bijak dan menjadi penengah atau orang tua. Kami kan ini atlet sebagai anak ya, dari kalau misalkan dari segi organisasi ada ketua dan segala macam. Harusnya sebagai anak melapor ke orang tua harus ditanggapi. Kami pernah mencoba ke DPR tidak ketemu, pernah ke rumahnya tidak bertemu, ada beberapa kali kami tidak bertemu, dan ada satu kali kami bertemu karena ini dadakan. Kami memang sengaja dadakan. Datang, ada beberapa orang lah datang ke rumah beliau. Rumah pribadi. Ya, rumah pribadi Pak Ketua ini. Jadi ketemu di depan pagar, dipanggil lah ke dalam. Masuk. Tatap muka sudah. Tatap muka. Oke, di depan rumah. Di depan rumah. Oke. Tatap muka di depan rumah, dipanggil. Sudah masuk. Masuk sudah. Nunggu kita di teras. Duduk. Mana ini? Jam berapa ini keluarnya? Ada sekitar berselang beberapa menit, lumayan lah 15 sampai 20 menitan lah kami nunggu. Keluarlah si istrinya, bukan istri beliau. Istri beliau, bukan ketua ini. Istri beliau ngomong, cari siapa? Oke. Cari siapa? Padahal tadi jelas-jelas ketua ini sudah ke dalam. Entahlah, mungkin saking ini ya besarnya rumah itu barangkali. Oke. Ini akhirnya tidak ketemu dengan istrinya, mungkin seperti itu.
Jadi keluarlah si istrinya ini. Cari siapa? Kau cari bapak, Bu. Sudah janjian. Sudah, Bu, kami ketemu di luar. Kemana bapak ya, bilang gitu kan. Kemana bapak? Tidak lama dari itu istrinya menelpon. Bapak di mana? Bapak di mana? Si bapak ketua ini langsung bilang kalau saya ini ada rapat di rumah Pak RT di belakang rumah. Di belakang rumah. Oke. Nah, Kita coba terjemahkan. Beliau masuk rumah, iya, kita nunggu di luar. iya betul. Kemudian istri beliau keluar dan heran bahwa Iya. ternyata bapak sudah pulang tapi nggak ada di rumah. Iya, nggak ketemu. Ditelepon Tiba-tiba ada di rumah Pak RT bilang. Rumah Pak RT. Di Katanya, belakang rumah. belakang rumah katanya ada rapat. Oh, mungkin ada rapat dadakan Iya. dan ada pintu di belakang rumah, langsung nyebrang sampai. Mungkin begitu. Ya mungkin begitu. Prosesnya ya. kita nggak Iya. begitu. Iya. Tapi secara etika menerima tamu itu mungkin saya pikir kurang baik ya. Iya, iyalah. Anggaplah kita benarkan lah, mungkin ada rapat ya. Tapi paling tidak ada pamit lah. Ada penyampaian. Ada penyampaian. Apa. Tapi nggak ada. Tidak ada sama sekali. Langsung ditinggal. Beliau ngomong, istrinya kan ngomong seperti ini. Ini ada tamu, Pak. Bilang iya. Suruh aja pulang dulu. Kalau mau ketemu suruh aja ke DPR atau di mana, di warung kopi boleh juga. Tapi begitu kami menghubungi untuk bertemu di DPR, tidak ada respon sampai hari ini. Tidak ada respon. Tidak ada respon. Tidak ada. Jadi tidak ada. Dan memang tidak ada langkah untuk menyelesaikan permasalahan ini. Seharusnya sebagai orang tua harusnya menyelesaikan karena menyangkut nama baiknya juga. Sebagai ketua. Tugasnya sebagai pemimpin organisasi kan. Kalau begini. Karena misalnya kita ke rumahnya bukan sebagai bukan sebagai tamu, tapi sebagai apa ya istilahnya? Misalnya kita datangi beliau. Ya. Bukan beliau sebagai orang tua, tapi sebagai ketua organisasi. Ketua kita datangi ketua organisasinya ya. Betul. Kami misalnya minta bantuan lah, minta untuk ditengahi. Karena apa ya? Kalau untuk saya mikirnya begini, kalau organisasinya bermasalah, organisasinya tidak sehat, ini kan tombaknya ini kan atlet. Kalau atlet tidak ada sudah yang mau ini, misalkan mewakili Kaltim, berprinsip sudahlah organisasinya seperti ini tidak baik, yang rugi siapa? Ini kan makanya saya sering bahasakan, bahkan di Konsa bahasakan, siapa sebenarnya pembela atlet. Ini yang seharusnya ada, karena kalau atlet sudah tidak mau berlatih atau sudah tidak mau lagi mengikuti kejuaraan, nah tahu kondisinya seperti ini, yang korban siapa? Nah seperti itu. Oke. Dari ketua PSTI sudah selesai sudah ada upaya, tidak maksimal juga dan memang tidak ada itikat baik untuk menyelesaikan. Kami juga pernah ke ketua harian. Ini kan tadi ketua satu tuh, ketua umum. Baru kami juga pernah ke ketua harian. Dan responnya diterima lah dengan baik, adalah komunikasi. Tapi untuk menyelesaikan permasalahan tersebut memang tidak ada juga, tidak ada sampai sekarang. Minimal ada etikat baik. Iya, minimal ada komunikasi lah. Selain ketua PSTI, sebagai orang yang mungkin punya tanggung jawab di situ, ada nggak percobaan untuk menemui orang-orang tertentu selain itu? Kalau orang-orang tertentu ada. Atau organisasi lah. Organisasi. Kalau orang-orang tertentu saya pernah ke DPR. Ke DPR. Provinsi. DPRD. Iya, DPRD provinsi. Situ. Untuk temui siapa? Bukan beliau ya, bukan ketua, bukan. Anggota DPR yang lain, dan saya rasa beliau bijak lah memberikan jalan, tapi beliau ini tidak bisa terlalu jauh, cuma menunjukkan saran aja lah. Seperti itu. Kita sampaikan inspirasi, beliau kasih petunjuk gitu ya. Iya betul. Dan lebih parahnya lagi Pak Guru, setelah kami menuntut apa yang seharusnya kami tuntut, yaitu hak kami, tendensi kami
Saya menerima tendensi, Tadi bukan saya lagi. Saya mau tanya kayak itu. Iya, ini kan ada kaitannya sudah ke situ. Maksudnya dalam bentuk apa itu? Pertama, kami kan kemarin masih di dalam di TC Mandiri. Di TC Mandiri Desember mulai. Jadi Januari terima, Februari terima, Maret masih terima. Tapi begitu kami berproses, sebenarnya berprosesnya dari bulan berapa tuh kemarin? Bulan Desember habis pulang PON 2021 di Papua. Begitu beliau ini, oknum ini yang kita bicarakan ini, begitu tahu kalau saya menuntut hak, akhirnya tendensinya itu tadi, beliau ini menyurat ke KONI untuk mengganti saya, mencoret nama. Dicoret dari nama penerima daftar TC Mandiri. Padahal itu hak juga. Itu hak, karena begini. Hak yang kedua yang dicoret ini. Betul. Karena begini, tidak ada TC Mandiri di KONI kalau tidak ada perolehan medali. Seandainya kami tidak mendapatkan medali, ini kan minimal nih perunggu nih, paling rendah ini perunggu sebenarnya. Minimal kan perunggu. Tapi paling tidak ada daftar medali untuk menerima TC Mandiri. Coba dipikir secara logika. Kalau reward, kan? Iya, kalau misalkan tidak ada medali, mana mungkin ada TC Mandiri? Itu kan berarti haknya siapa? Haknya yang bermain kan, yang memperoleh medali itu. Oke lah. Istilahnya begini. Atlet itu harus paham yang namanya pergantian atlet. Ya. Saya paham, kami paham. Tapi dengan satu syarat, ada alasan yang tepat. Ada alasan yang tepat. Misal, kan kalau dari sini kan TC Mandiri logikanya nih. TC Mandiri berjalan Desember. Dia menyurat langsung masuk untuk menggantikan saya. Suratnya masih ada. Logikanya alasannya kira-kira apa? Kan kalau kita berpikir secara jernih, harusnya ada evaluasi. Ada evaluasi. Atletnya cedera enggak? Ya, atau atletnya penurunan skill ya? Skill, benar. Ada perbandingan ceritanya dari yang lain. Ada perbandingan dari yang lain. Begitu saya ini mempertanyakan kembali ke KONI, karena ada berkali-kali ke KONI, mempertanyakan kembali ke KONI, di situ ada orangnya beliau. Temannya lah. Dia bukan seolah-olah lagi membela Aidam ini dicoret karena di PON batas umur. Padahal di PON untuk yang Aceh nanti ini 2024 itu sama sekali belum ada SK resmi dari PB, belum. Bahkan isunya belum ada. Iya, bahkan dibenarkan sama Binpres KONI, bilang iya semua cabur memang belum ada. Nah, ini jadi pertanyaan. Alasannya kurang logis ya. Dan yang jadi permasalahan lagi, kembali lagi ya, saya tidak masalah diganti, asal ada sesuatu alasan yang pas. Itu aja sebenarnya. Saya tidak terlalu ambisius di situ, tapi harus ada alasan yang pas. Karena yang menggantikan posisi saya di dalam adalah atlet yang kami kalahkan di PON Papua. Kira-kira masuk logika gak? Betul. Dan yang mengganti bukan staffer. Ya, posisinya beda. Yang mengganti ini posisinya beda. Bukan. Iya, seharusnya kan kalau yang mengganti, iya. Misalnya kan anggaplah sepeda, bannya rusak. Masa setirnya diganti? Kan nggak nyambung kan? Nah, kayak gitu. Saking menjanggalnya sampai segitunya ya. Nah, mungkin kita berasumsi ya, bukan menuduh tapi berasumsi bahwa itu adalah dampak dari perlawanan Kak Idam. Seperti itu. Ya, kita berasumsi seperti itulah. Ada tekanan lain atau ada dampak lain selain itu? Ada dampak lain yang lebih parah lagi sebenarnya. Saya kan di sini ini masalah tempat tinggal. Masalah tempat tinggal. Saya kan tinggalnya di Gedung Behempas. Yang dekat Gor Segiri. Dekat Gor Segiri itu. Tinggal di situ. Memang dulu saya perhatikan di situ tertulis Sekret Samarinda. Sekretariat PST Samarinda. Tapi dulu ya. Dulu. Ya, istri saya kan tinggal di situ.
Otomatis begitu habis nikah, otomatis saya kan tinggal di situ juga. Ya, betul. Begitu ada begitu kami menuntut, saya menuntut masalah hak ini, akhirnya itu tendensi kedua yang lebih parah sebenarnya. Diusir disurati supaya dikosongkan gedung Behempas itu. Padahal saya komunikasikan Yang dengan menyurati dari oknum tadi PSTI Tanda tangan ini. siapa? Tanda tangan ya ketuanya. ketua PSTI. Ketua diberikan melalui sekretaris ini. Ketika didatangi rumahnya untuk meminta Ini kan alasannya seperti ini. Itu pengosongan gedung Behempas untuk direnovasi. Jadi saya ke KONI memperjelas, Pak, saya mengadukan kan ceritanya. Saya Pak diusir seperti ini, disurati seperti ini. Siapa sih sebenarnya pemilik gedung ini? Ini ada surat seperti ini. Apa respon mereka? Jangan keluar dari situ. Tinggal aja di situ. Karena itu bukan punya dia. Apa haknya untuk ada ini? sertifikat hak Iya, harusnya begitu. atau Bahkan ke ketua harian PSTI ya, itu merekomendasikan jangan keluar dari situ. Pokoknya tinggal itu seharusnya sebagai penghargaan buat atlet yang berprestasi, minimal itu aja jaga di situ. Tapi yang saya herankan ketika kita berupaya untuk meminta petunjuk dari ketua itu tidak digubris. Tapi urusan mengusir langsung tanda tangan. Nah ini itu cepat banget. Nah itu ada kejanggalannya di situ ya. betul. Tapi kita asumsi kita seperti tadi. Ini hasil dari perlawanan Iya, mungkin ya. hasil dari perlawanan. Nah, sebelum Kak Idam memutuskan untuk melawan, pasti sudah dipikirkan sebelumnya bahwa akan ada dampak seperti Iya, ini. betul. Nah, motivasi awal Kak Idam melawan sebenarnya apa? Mungkin kalau persoalan uang saya nggak percaya kalau untuk untuk persoalan uang ini aja. Mungkin ada sesuatu yang menjadi pemicu lah. Iya. Saya paham. Yang saya kan dididik jadi orang jujur, itu yang pertama. Oke. Jadi apapun alasannya, apapun rintangannya, yang jelasnya kakimu harus berpijak pada sesuatu yang benar. Dan saya pribadi tidak suka dibohongi. Tidak ada orang yang suka dibohongi. Bahkan pembohong tidak suka dibohongi. Oke, Ya kan? harus berdiri di jalan yang benar. Oke. Nah, dampak yang pertama, kenapa saya sampaikan? Kalau saya berpikir pembinaan. Kalau seperti ini modelnya, sampai kapanpun atlet di Kalimantan Timur tidak akan terlahir. Atlet lokal ya, tidak akan berprestasi karena dibisnisi. Saya katakan dibisnisi, bisa dikatakan seperti itu. Penggelapan dana. Lebih tepatnya seperti Dan itu. ini bisa pidana sebenarnya kalau harusnya. ditangani orang yang tepat. Makanya saya sampaikan, bahkan sampai hari ini saya masih berusaha untuk terus mencari siapa yang bisa membantu menengahi kasusnya kami ini. Siapa yang bisa membela hak-hak kami, di mana kami mendapatkan keadilan. Kalau kelas ketua PSTI tidak sudah memberikan tidak ada ruang untuk kami. Tidak memberikan ruang untuk atau mungkin memberi petunjuk lah. Ya, seharusnya seperti itu. Sebagai atlet kita kemana lagi tempat kita mengadu? Nah, itu kan pertanyaan. Iya, betul. Dan ini mungkin sekedar informasi ya. Kan ini kan lupa itu bulan berapa tuh kemarin. Ada muskap lah. Musyawarah Kabupaten. Muskot kota ya. Muskot kalau di sini bukan muskap ya. Muskot saya kan hadir. Muskot PSTI Samarinda. Beliau kan hadir di situ. Muskot Samarinda yang seharusnya dia tidak membahas masalah uang saku tes mandiri, ini seakan-akan siapa? Oknum ini sekretaris ini. Oke. Dia seharusnya menjurus ke Muskot itu, musyawarah kota itu. Tapi seakan-akan sekretaris ini, oknum ini membenarkan dirinya kalau dia tidak mengambil hak-hak atlet dengan pelatih. Nah, ini kurang lebih seperti ini. Maksudnya dalam kesempatan berbicara? Iya, beliau menyampaikan pembenaran. Ada ketuanya nggak di situ? Ada.
Oke. Ada. Nah, Gimana? begini ya kurang lebih seperti inilah kata-katanya. Dia sampaikan, "Nih nama saya ini rusak di mana-mana. Rusak di mana-mana oleh ulah dari atlet, Ah, atlet dan pelatih yang seharusnya tidak punya hak untuk menuntut TC Mandiri. Nah, oke. itu TC Mandiri. Itu sudah tidak punya hak, tapi kenapa dituntut dan seakan-akan ini mewakili ini ceritanya beliau ya. Iya. Seakan-akan saya yang salah gitu. Seakan-akan beliau yang katanya disalahkan. Oke, saya biarkan bicara. Iya, iya, iya. Begitu selesai bicara, saya angkat tangan. Mohon maaf Pak, karena ini menjurus sudah ke permasalahan kami, sebenarnya kami tuntut. Betul, dari mana Bapak mengatakan bahwa kami tidak punya hak untuk menuntut itu? Saya punya rekening koran, Pak. Berdiam. Iya, iya, iya. Beliau diam. Dan akhirnya beliau memutar kata-katanya, seakan-akan beliau lah yang benar, ya, mengalihkan. Sampai saya harus menyampaikan lagi ke ketua. Oh, ketua ada yang hadir? Ada. Kaidam ke situ. Saya sampaikan, Pak, ini sudah harusnya Bapak di sini ketengahi. Keluarkanlah sepatah kata. Apalah pembelaannya di sini? Apalah solusinya? Kata beliau apa? Apa kata beliau? Ini lucu sebenarnya. Saya kan ngomong, biar bagaimanapun Pak, ini akan menyangkut Bapak, nama baiknya Bapak sebagai ketua karena Bapak yang tertinggi di PSTI. Oke, berarti Kaidam masih punya niat baik nih untuk beliau. Iya, punya niat baik. Saya sampaikan seperti itu. Bapak ini kan ketuanya, paling tidak adalah untuk menengahi. Apalah solusinya? Ini menyangkut nama baik ketua dan PSTI Kaltim. Beliau jawab, bukan urusan saya, bukan juga saya. Ini kan aneh. Bukan urusan saya, bukan juga saya, nama baik saya. Padahal kalau kita tarik, padahal semuanya terkait. Harusnya terkait. Iya, semuanya. Berarti memang beliau tidak menganggap bahwa ini ada tanggung jawabnya. Ya, seperti itu. Kalau kita berasumsi seperti itu, kurang lebih seperti itu. Kalimat beliau. Tapi kembali lagi tadi ke persoalan motivasi awalnya kan. Iya. Dan tentu Aida sudah tahu dampaknya. Nah, kalau misalkan motivasinya untuk perbaikan pembinaan atlet ke depan, kemudian Kak Idam siap menerima semua dampak negatif yang ada di sini, maksudnya tendensi, terus pengusiran, pencoretan dari TC Mandiri itu setimpal nggak kira-kira perjuangannya dari semua pengorbanan Kak Idam, tapi Kak Idam berjuang untuk pembinaan atlet itu setimpal nggak? Ya enggak lah. Tapi kenapa harus tetap diperjuangkan? Harusnya begini, kalau masalah harusnya atlet itu kan dihargai. Okay. Atlet itu kan harusnya dihargai. Tidak berbicara pribadi ya? Iya, atlet itu harusnya dihargai. Sekecil apapun itu perjuangannya, atlet itu pernah berjuang, apalagi membela nama daerah. Okay. Jangan begitu ada masalah, kemudian harusnya didengarkan dulu, diberikan solusi, duduk bersama. Ini yang sebenarnya kami kemarin minta, kami sampaikan, karena ini sekalipun tidak pernah ada mediasi. Tidak pernah. Seharusnya andaikan ini ada mediasi, ini sudah lama selesai, kecil sebenarnya masalahnya. Cuman ya begitu sudah. Karena ini menarik dia merasa diri benar, dan kami juga merasa benar karena memang ada bukti autentik yang bisa kami pertanggungjawabkan. Tidak mungkinlah kebenaran mundur dari yang namanya kesalahan. Ini takutnya pembiaran. Kita aja sebenarnya takutnya ini pembiaran. Kalau dibiarkan kan yang jadi persoalan nantinya itu Kaltimnya sendiri. Oke. Tapi dengan mendapat dampak yang, maksudnya mendapat tendensi yang banyak, apa tanggapan teman-teman atlet yang lainnya? Satu regular, kita belum berbicara atlet yang di luar dari PON ini. Ya, benar. Kita bisa bicara mereka, tapi teman-teman yang sama-sama berjuang di PON, kalau pelatih, ya, mereka perjuangannya sebesar Kak Idam nggak kira-kira? Mereka sebenarnya cuma bisa mengeluh sebenarnya. Mengeluh. Begini Kak, batu pelatih kan. Begini, ini gajiku ini belum ditransfer bulan ini. Sampaikan Pak. Itu sampaikan.
ke idam aja, misalnya idam aja nanti sampaikan, ya nantilah ada waktu. Tapi kadang nggak merasa, wah ini saya dimanfaatkan nih sama teman-teman. Enggak juga, karena saya merasa yang benar memang itu harus disampaikan, harusnya seperti itu. Tapi ada nggak yang, ya kita kan pasti ada pro kontra dari orang. Ada nggak yang menganggap, wah ini Ya, hanya idam aja nih yang nah, pengaruh ada sebagian isu-isu yang seperti itu saya dengar. Nah, seperti ini kurang lebih lah. Ini idam dia protes sendiri, sementara yang lain tidak mempersoalkan. Bukan tidak mempersoalkan, mereka ini tidak berani berbicara sebenarnya. Akhirnya saya di sini mewakili. Nah, tangkap. Nah, seperti itu. Jadi seumpama nanti, misalnya kan ada undangan, mungkin bisa lah diundang-undang mereka. Nanti lah saya setuju. Kemudian berarti sampai sekarang komunikasi dengan teman-teman yang lain masih itu ya? Iya, masih. Masih sama memperjuangkan ini. Masih. Bukti-bukti sudah dikumpulkan semua. Dan ada nggak beberapa teman atau pelatih, ada nggak yang sempat berubah arah? Maksudnya kan? Oh iya. Ketika ini pengalaman aja di kampus. Iya. Kita misalkan betul. Lagi memperjuangkan sesuatu nih ya teman-teman yang mahasiswa, pasti ada sesuatu yang kalau istilahnya itu masuk angin ya, maksudnya yang memasuki lah, entahkah itu diiming-imingi uang atau di doktrin misalkan. Ada nggak teman-teman yang mengalami itu? Termasuk Kak Idam gimana? Iya, kalau dari segi itu ada. Dan ini atau teman-teman yang lain dan dapat itu. Dari teman-teman atau dari ya bahkan ada kayak apa ya? Intinya ada. Dan itu susah untuk dipegang. Nah, ini ya, kami kadang kalau saya mempelajari seperti mau dibentrokkan sebenarnya. Tapi ya kembali lagi seolah-olah kayak seolah-olah ya. Yang cari gara-gara. Iya. Jadi tetap saya tetap istilahnya siap untuk itu. Kalau memang mau adu data boleh. Dan ini memang yang saya harapkan sebenarnya, dipertemukan, dimediasi, ada yang menengahi, ada yang mendengarkan, ada yang mengadili. Ini yang lebih saya harapkan sebenarnya. Langkah apa yang akan ditempuh selanjutnya? Ini kan sudah banyak langkah, sudah banyak upaya. Apalagi kira-kira yang akan diperjuangkan? Yang jelasnya berusaha dulu. Kemarin kan ke KONI lagi tuh, KONI lagi, terus ini diminta bukti rekening koran bulan Juli, Agustus, September, Oktober, jadi 4 bulan. Ini 4 bulan ini transfer langsung ke rekening masing-masing atlet dan pelatih dari bendahara KONI, jadi bukan dari Pengprov. Bukan dari Pengprov. Jadi bendahara KONI ini diperiksa, entah siapa yang memeriksa. Ini bagian keuangan kayaknya. Nah, tibalah di KONI saya menyampaikan, kenapa cuman 4 bulan ini yang diperiksa? Kenapa yang bagian KONI aja yang diperiksa? Lebih banyak uang yang masuk ke rekening Pengprov lalu dikelola ke atlet dan pelatih, ini tidak diperiksa. Yang memeriksa Pengprov ini siapa? Ini yang seharusnya diperiksa juga. Jawabannya apa? Nah, itu sudah haknya Pengprov. Nah, kalau misalkan saya kan masih mengambang. Maksudnya KONI ini lepas tangan. Mengambang. Nah, di sini kalau begitu di mana atlet mengadu? Siapa yang memperjuangkan? Akhirnya dari KONI lupa namanya kemarin siapa ya. Dia mengarahkan ketemu aja sama ketuanya langsung. Jadi saya sampaikan bagaimana caranya menyurat. Ya sudah, nanti langkah itu dulu. Langkah itu dulu. Mungkin setelah ini kalau ketemu dari sini tidak mentok di sini, mungkin ke DPR lagi atau kemana lagi. Jelasnya usaha ini tidak akan pernah mati. Tapi sempat down nggak, maksudnya? Wah, kayaknya ini nggak bisa. Nggak bakalan down. Kalau masalah pokoknya sampai berjuang terus. Intinya seperti itu. Jadi jangan harap kebenaran itu akan tunduk. Tidak akan. Harapannya ke depannya apa kira-kira? Ya, intinya penyelesaiannya ini kapan Kak Idam berhenti sebenarnya? Ketika uangnya cair semua, ketika apanya? Nah, ya, yang pertama pasti kalau oknum ini bertanggung jawab ya.
harusnya gentle, harusnya ada pertemuan, ada mediasi, semuanya lah. Karena ini terlalu banyak bohongnya sebenarnya. Dan mengakui itu sebenarnya. Kalau mengembalikan uang dan tidak mengakui dan tidak ada keadilan, kira-kira harusnya enggak ini? Enggak. Berarti harus memang harus selesai dengan seadil-adilnya. Seadil-adilnya. Mengakui bahwasanya memang seperti itu. Makanya bagaimana caranya saya pribadi berjuang terus untuk kasus ini. Oke. Nanti kita lihat ujungnya seperti apa. Yang jelasnya yang harusnya manusia pegang itu ya benar itu benar, salah itu salah. Harusnya seperti itu. Mungkin dari teman-teman yang nonton ini ya, kan nanti di-upload di channel, mungkin di teman-teman yang nonton ini dan punya pengetahuan atau ilmu tentang masalah seperti ini, penjelasan seperti apa, mungkin bisa memberi masukan ya. Betul. Supaya kita ada langkah juga, gitu ya. Betul. Nah, kalau Kak Idam diberi ruang, kita berangan-angan ya? Iya, berangan-angan. Diberi ruang, diberi kesempatan untuk bertemu dengan oknum ini, Kak Idam mau sampaikan apa dulu? Anggaplah channel ini, video ini terupload, di-share sampai ke telinga mereka, Kak Idam mau sampaikan apa? Ya, pertama apa ya? Harusnya mengakui ya. Itu yang pertama, mengakui. Kemudian kalau memang saya keliru atau kami keliru, diperlihatkan datanya bareng-bareng. Nah, ini yang seharusnya. Entah nanti kita lihat. Karena kan otomatis oknum ini kan merasa benar juga kan. Oke, betul. Nah, ini harusnya dipertemukan, buka datanya siapa yang salah, siapa yang benar di sini. Nah, itu kita lihat. Yang salah ya minta maaf lah atau bertanggung jawab lah. Intinya kan seperti itu. Mungkin seperti itu. Tetap ya, misalnya kami salah dijelaskan Kalau ya, seperti kami itu. Yang benar silakan. Karena begini ya, saya tambahkan lagi. Pernah ada alasan. Uang yang tidak terbayarkan itu, baik itu dari segi atlet, baik itu dari uangnya pelatih. Beliau ini oknum ini membahasakan kalau itu untuk biaya kami yang main, perjuangan kami supaya main di Prapon dan PON. Perjuangan mereka supaya? Perjuangannya beliau, perjuangannya Pengprov. Di situ kan dia bawa Pengprov. Untuk bagaimana supaya kami bisa bermain di Prapon dan PON. Tapi saya jawab begini. Begitu misalnya provinsi memanggil pemain dari luar, itu sudah siap dengan itu. Jadi bukan uang dari hak pribadi atlet dan pelatih ini yang diambil untuk misalnya ada pengeluaran. Nggak seperti itu dong. Betul. Harusnya kan sudah siap. Nah, seperti itu ya. Iya, dia logis. Alasan-alasan ini yang malah sebenarnya menyulut ingin semakin berjuang. Ada sesuatu yang betul-betul tidak masuk di logika. Jadi memang ini sesuatu yang masalah yang cukup besar dan agak sensitif sebenarnya ya. Dan mudah-mudahan orang yang bersangkutan ketika melihat video ini beliau bisa dewasa dan istilahnya ya menyadari apa yang seharusnya seperti itu. Kalau ada yang keliru silahkan luruskan Kak Idam kalau ada yang keliru. Nah, tapi kita coba alihkan sedikit ya supaya boleh. Nah, saya secara pribadi percaya bahwa bukan hanya Kak Idam, bukan hanya teman-teman di Kaltim yang mengalami ini. Pasti di daerah lain ya. Mungkin ada kasus yang sama ya. Mungkin ada kasus yang sama, mau di provinsi mana, kota mana, pasti ada kasus yang sama. Saya percaya itu. Mungkin meskipun saya belum ada datanya ya. Iya, betul. Tapi saya percaya. Asumsi ya. Nah, saya mengasumsikan bahwa akan ada, pasti ada kasus yang serupa dan akan selalu ada ketika ini tidak ada penyelesaian. Betul. Apa pesan Kak Idam untuk teman-teman atlet yang mungkin punya masalah yang sama tapi tidak tahu mau kemana dan takut bersuara, takut melawan? Apa kira-kira pesannya? Kalau saya mungkin yang pertama ya, kembali lagi persoalan masalah hak dan batil. Jadi yang benar dan tidak. Iya, benar dan tidak benar. Kalau benar, kalau kalian atau teman-teman atau yang serupa dengan kasus yang saya sampaikan,
perjuangkan, pertanyakan sampai ada jawaban yang pasti. Tapi kalau misalkan kita keliru, Ya. kita harus juga mengaku salah. Harus dewasa. Harus dewasa. Dan kemudian saya kan atlet dari luar provinsi Kaltim ya. Dan mungkin banyak juga teman-teman dari luar, misal dari provinsinya kemudian mau beralih pindah main. Ini cuman apa ya, saran aja. Kalau mau pindah main ke provinsi lain, paling tidak tahu isinya dulu di dalam. Oke. Informasi perbanyak, komunikasi di dalam. Cari channel dulu yang sebaik-baiknya. Apalagi ini mendekati ya nih. Iya. Beberapa daerah. Ada yang mendekati. Perapon kan tahun depan perapon. Jadi, sebelum teman-teman memutuskan Iya, sebelum memutuskan pindah. Itu selidiki dulu. Barangkali ada kasus yang sama. Ya, betul. Itu yang penting ya. Oke. Masih ada nggak kira-kira? Ya mungkin itu aja kali ya. Harusnya ya itu lah. Biasanya kan atlet harus mempertanyakan itu. Kalau sudah di dalam, kalau misalkan dari urusan provinsi masing-masing, jangan pergi tanpa pamit. Nah itu ya harus juga itu. Jadi kalau tidak tahu pertanyakan. Kalau salah benarkan. Nah betul. Dan harus berani. Ya betul, harus berani. Sampaikanlah, angkatlah. Karena saya yakin ini banyak atlet yang terwakilkan sebenarnya. Oke. Cuman kalau misalkan dari segi penyampaian sama yang tadi ditanyakan bagaimana dengan atlet yang lain. Sebenarnya mereka komplain, cuman tidak ada berani untuk menyuarakan. Dan ini harusnya atlet harus berani lah. Sampaikan yang benar itu benar. Karena mungkin pikirannya saya latihan aja nanti. Ya dulu ya waktu masih junior saja seperti itu. Dan saya bahasakan juga di KONI. Mohon maaf Pak, seharusnya saya tidak berada di sini karena saya tahu persis bagiannya saya apa. Karena saya itu atlet. Atlet itu kerjanya latihan, lapangan intinya. Gitu. Tapi ada sesuatu yang memaksa, sebuah keharusan untuk melangkah ke sana, bahkan sampai ke DPR. Ke DPR karena memang tidak mendapatkan keadilan. Harus disampaikan. Nah, itu seperti itu. DPR itu komisi berapa ya, Tuan? Komisi 4? Biasa ya komisi 4 itu, komisi 4. Jadi teman-teman atlet yang merasa terwakilkan, nanti bisa komen dan video. Share. Ceritakan masalahnya seperti apa supaya ya ini maksudnya tidak ada lagi sesuatu yang disembunyikan ya. Iya, harusnya seperti itu. Harusnya Semua transparan orang lah. Tahu yang kebenaran itu. Atau ada keluh kesah dari teman-teman yang lain bisa mampir ke sini. Betul, boleh. Entah itu pelatih atau atlet. Kan pasti semuanya terkait pelatih. Iya, terkait pelatih. Itu. Nah, ini pertanyaan yang berandai-andai. Oke. Ini kan kita berbicara di sini sebagai posisinya sebagai orang di luar organisasi, di luar PSTI. Kita nggak tahu kerja-kerja organisasi di PSTI itu seperti apa. Kita nggak tahu, mungkin memang kerjaannya banyak sehingga tidak sempat untuk mewadahi Kak Idam, tuh. Kita nggak tahu. Tapi ketika kita berandai-andai ya, bagaimana ketika Kak Idam dalam posisi mereka misalkan sebagai pengurus PSTI atau sebagai pengurus inti lah, dalam sekretaris menghadapi kasus ini? Enggak. Apa yang akan Kak Idam lakukan untuk pembinaan yang lebih baik? Nah, kalau untuk kasus ini pasti Kak Idam akan menyelesaikan dengan cara yang benar. Tapi untuk pembinaan yang lebih baik, karena kita tadi sempat bicara pembinaan juga. Iya, betul. Kak Idam akan melakukan apa kira-kira untuk pembinaan yang lebih baik? Kalau posisinya sebagai orang yang punya jabatan. Kalau yang pertama mungkin ya, kan saya kan hobi membina. Di kampung saya membina anak-anak usia dini kayak gitu. Nah, termasuk misalkan masalah atlet-atlet dari luar, setiap porprov didominasi sama atlet luar, saya kurang setuju sebenarnya meskipun saya dari luar. Langkahnya apa?
Karena pertama ya alasannya begini. Kenapa saya tidak setuju atau tidak sependapat? Karena atlet-atlet lokal yang di dalam provinsi tersebut atau di daerah tersebut itu kurang berkembang saya rasa. Karena mereka akan berpikir, saya latihan mati-matian, ujung-ujungnya bukan saya mewakili daerah. Itu mungkin yang pertama ya. Berarti harus ada regulasi yang dibuat Harus. untuk mengatur itu supaya atlet luar tidak mendominasi dalam satu daerah. Betul. Kemudian kalau untuk lagi dari segi pembinaan ya, harusnya diperbanyak kejuaraan-kejuaraan usia dini, misal usia dini atau antar sekolah SMP. Open apa? Iya. Apakah namanya ya? Iya, yang jelasnya umurnya yang muda biar ada jenjang. Junior Biar ada jenjang. Kalau tidak ada jenjang, bagaimana pembinaannya? Kalau misalkan di Porprov orang mengatakan, misalkan dikatakan di pembinaan di Porprov kelahiran misalkan 95, itu bukan usia pembinaan, itu sudah usia matang sebenarnya. 95 kalau sekarang 2022 itu usia berapa? Sekitar 25. 25-an. 295. 27 ya. 27. Nah, sedangkan saya pon pertama saya di umur 22 tahun. 2012. Itu sudah usia matang sebenarnya. Usia matang, usia emas sebenarnya. Nah, itu bukan pembinaan. Yang pembinaan itu ya ini tadi kan, seumpama saya diberi ruang, ya saya akan menyampaikan seperti itu. Saya memberi saran dan semungkin kalau saya yang istilahnya punya wewenang untuk buat kejuaraan atau saya akan mengadakan seperti itu. Jadi buat kejuaraan usia dini, pembinaan usia dini, kemudian antar sekolah. Dan tentunya punya lurah hak atlet. Iya, harus jangan wajib ke pemiliknya, karena itu yang menghambat perkembangan. Dan mungkin sebagai orang yang punya jabatan, jangan terlalu enak dengan kursi nyamannya lah. Jangan dibawa AC, kursinya empuk, kemudian tidak pernah turun. Nah, tuh harusnya gini. Ini pengalaman lagi nih, masalah karena Pak Guru ini sebagai mantan atlet ya, saya bisa menjelaskan. Pak Guru ini menyampaikan masalah turun ke lapangan. Saya ingat lagi ini, kembali flashback ke persiapan PON. Sekalipun ketua ini nggak ada, tidak pernah melihat ke lapangan. Nah, ada yang saya lupa. Oke. Di sini di persiapan PON itu kan ada perlengkapan latihan kan. Ada sepatu pembagian, kemudian ada bola, kemudian ada baju latihan, sarana dan prasarana. Yang jadi permasalahan, nggak apa-apa lah saya sampaikan aja di sini mungkin. Kami pernah patungan pelatih dengan atlet untuk membeli bola, pernah. Kemudian cair anggaran untuk sarana dan prasarana ini, bola oke lah, terpenuhi oke lah. Tapi ada satu yang bikin geram. Dalam artian geram kenapa? Ada hak yang seharusnya sampai ke atlet, tapi tidak sampai. Hak apa itu? Baju latihan. Sampai sekecil baju. Sampai baju latihan pun diambil. Tapi maksudnya ini betul nggak? Siapa tahu memang betul. Bajunya tidak seperti itu. Karena saya hadir langsung di KONI berdua dengan pelatih, diketikkan kamu mau merek apa, sepatumu apa, kaos kakimu warna apa. Sudah sedetail itu. Bajumu warna apa, celananya warna apa, baju latihan 2 ya, baju tanding 3. Sedetail itu. Atlet dapatnya apa? Dapat berapa satu pasang? Kalau baju latihan tidak ada sama sekali. Tidak ada sama sekali. Nah, sementara di Prapon 2019 dapat ada baju latihan, meskipun ya nggak apa-apa lah. Sekali dicuci langsung hilang tuh sablonnya, ya nggak apa-apa. Nggak masalah. Yang jelasnya ada. Nggak bersyukur. Iya, bersyukur tuh yang layak lah. Iya. Paling tidak maksudnya Prapon ada. Kelas PON ya. Kenapa PON lebih besar tidak ada? Maksudnya ada tapi diambil. Nah itu. Nih kira-kira mungkin karena COVID dan apa? Itu sudah COVID nggak sih itu?
dananya kurang ya. Kita kan mesti kita berpikir positif ya. Tapi iya, maksudnya ini barang ini sudah ada berbentuk baju masalahnya. Oh, sudah ada. Berbentuk baju. Iya, okay. Iya, betul. Seandainya berbentuk barang yang tampak ya. Tampak. Kalau misalkan dari hubungan baju latihan dengan pandemi, saya rasa tidak ada hubungannya. Nggak mungkin kan dipakai masker tuh baju. Oke, ini ternyata agak Rumit ya. rumit juga permasalahannya, mulai dari haknya yang tidak diberikan, tendensinya seperti apa, kemudian pembinaan ya. Kalau pembinaannya kita sudah bicarakan tadi, dan memang paling tidak kita paham dulu bahwa ini sesuatu yang memang tidak benar. Ya. Gitu. Yang pertama dulu, persoalan hak yang tidak diberikan itu sesuatu yang tidak benar. Yang kedua, tidak adanya itikat baik untuk menyelesaikan masalah atau minimal berbicara dengan atlet ya, sebagai orang yang merasa korban dan menuntut hak, minimal bicaralah dengan beliau kan, seperti itu kan. Betul. Kalaupun mungkin tetap kontra, tapi ada penyampaian. Betul. Berikan rasionalisasi ya, seperti itu. Kenapa harus seperti ini? Dan itu tidak pernah terjadi. Betul. Itu yang masalahnya ya. Iya, seharusnya kan itu kan harapannya ke situ. Harusnya ada mediasi dengan pengurus. Ada musyawarah atlet dengan pelatih, dan sampai sekarang kan tidak pernah terjadi. Bahkan saya pernah saya kan pernah memasukkan di koran seperti yang saya sampaikan tadi kan. Saya masukkan di koran, akhirnya membesar ke masalah. Sampai saya ditelepon oleh salah seorang pelatih, "Kamu di mana?" Saya bilang, kan kebetulan hari itu TC PON. "Kamu di mana, Dam?" Saya bilang, "Di hotel, Pak. Bisa kamu keluar sebentar?" Siapa dulu? Siapa yang? Pelatih. Seorang pelatih. Oke. Tapi bukan pelatih PON ya. Bukan pelatih PON. Tapi pelatih, posisinya pelatih. Pelatih. Iya. Nelpon. Saya nggak tahu. Ini urusannya apa ini sebenarnya. Oke. Dia nelpon. "Kamu di mana?" "Saya di hotel, Pak." Nah, begitu bisa keluar sebentar, bicara berdua. Saya kan posisinya waktu itu di teras hotel mesra. Iya. Dan setelah itu saya tidak keluar. Saya mana masuk. Kan dari teras belakang, masuk ke dalam. Di dalam kamar itu kan banyak teman-teman di situ. Saya bilang, "Jangan ribut. Ini ada telepon nih." Saya speaker. Maksudnya biar ada saksi kan. Kalau saya cuma berdua nanti pikirannya orang ngarang-ngarang. Betul. Nah, itu. Jadi beliau ini menyampaikan ini, Dam, rencana ada pertemuan atlet dengan pelatih. Betul, ada rencana ya, pertemuan atlet dengan pelatih, tapi dengan catatan Idam tidak boleh bicara. Saya membantah. Alasannya? Ya nggak tahu alasannya. Saya tuh pertanyakan, kenapa? Bicara. Iya, kenapa, Pak? Seharusnya kan kalau terlibat begitu ya harusnya kan berbicara, pasti membela diri. Seorang kapten kan? Iya, apalagi seorang kapten harusnya berbicara. Nah, saya sampaikan, kenapa, Pak? Saya pertanyakan, kenapa, Pak? Beliau tidak bisa menjawab. Intinya kamu tidak boleh bicara. Tapi ujung-ujungnya pertemuan itu tidak pernah terjadi. Karena otomatis kalau saya hadir di situ pasti saya bicara. Dan tidak pernah terjadi. Saya nggak tahu apa yang disembunyikan. Ya, intinya kalau ada suatu pertemuan dan kita dilarang bicara, berarti itu ada sesuatu hal yang entah disembunyikan atau hal yang tidak baik, pasti ada. Karena ya namanya pertemuan tanpa bicara kan itu bukan pertemuan tuh. Begini Nggak usah ada juga. pertemuan ya, telepon aja. Betul. Ini juga saya tambahkan lagi, kadang digaun-gaunkan Pengprov itu sudah berusaha memediasi terhadap atlet dengan pelatih. Saya katakan tidak pernah disampaikan ke atlet untuk diajak mediasi. Tidak pernah. Tapi mereka klaim pernah. Ya, mereka klaim pernah. Mereka mengatakan pernah. Dan mereka mengatakan salah sendiri si atlet. Salah sendiri si pelatih. Kenapa tidak datang? Tidak ada salahnya. Intinya yang namanya hak tetap hak. Tidak ada yang merubah
apakah entah kamu pernah panggil atau tidak, apalagi kan tidak sama sekali. Terlepas dari iya atau tidak, Iya, tapi hak ini tetap hak. ini tetap. Tidak ada yang merubah. Ini juga yang ingin saya sampaikan, seumpama kami dipertemukan. Jadi jangan mengambil alasan kalian sudah dipanggil. Sebenarnya tidak. Karena kalau misalnya atlet entahlah kalau pelatih ya. Kalau atlet, saya memang pengen ketemu. Dan ini menyampaikan, ini ada kekeliruan seperti ini Pak, bagaimana? Nah itu yang ingin saya sampaikan sebenarnya. Jadi jangan mengklaim seakan-akan tertutupi kasus ini dengan karena alasan kalian sudah pernah kupanggil. Tidak bisa dong. Harusnya hak ya hak. Sampai kapanpun, bahkan di DPR. Di DPR ini saya tidak perlu menyebutkan namanya siapa. Orang DPR ini orang baik. Beliau mengatakan kalau ini dibawa ke ranah hukum, orang ini bisa dipenjara. Kenapa? Ini sudah ada dua bukti. Ada bukti fisik pertama rekening koran, bukti fisik dari orangnya sendiri. Itu cukup dua bukti. Nah, itu. Tapi ya kami masih ya berpikir-pikir untuk ke situ. Tapi kalau misalkan tidak ada jalan lain, tidak ada tiket, akan mengarah ke situ. Jadi ya mudah-mudahan sampai lah ini video ya. Saya kan sering mengutip dari kata-kata baik itu dari orang-orang bijak, atau bahkan dalam Al-Quran. Kan kita kan punya pegangan lah. Al-Quran itu pegangan kita lah. Saya mengutip dari Quran surah Al-Isra ayat 7 yang artinya jika kita berbuat baik, maka kebaikan itu akan berbalik ke diri kita sendiri. Begitupun sebaliknya. Nah, kalau misalkan persoalan apapun itu, apalagi kita kan sampai kapan kita di dunia ini, ya kan? Sampai kapan? Ada garis finish. Ada garis finish. Apapun yang kita lakukan, kembali ke yang tadi tuh. Jadi mending kita pilih yang baik, karena akan kembali ke diri kita. Jadi begitu melakukan hal-hal sesuatu yang buruk, kembali juga ke diri kita sendiri. Makanya bodohlah kita kalau memilih yang sesuatu yang tidak baik. Mungkin seperti itu. Itu nasihat sedikit barangkali. Oke, mungkin itu menjadi sekaligus kata-kata penutup untuk kita ya. Jadi untuk teman-teman yang punya kasus yang sama nanti bisa memberikan tanggapannya. Nah, tadi ketika kita melakukan sesuatu yang baik itu akan kembali ketika kita. Begitupun ketika kita melakukan hal yang buruk, itu juga akan mental kembali ke diri kita sendiri. Dan seperti yang dikatakan Kak Idam, kalau itu bentuk kebenaran, jangan pernah takut, jangan pernah ragu untuk berjuang, karena ya kalau kita mengutip dari kalimat-kalimat senior aktivis ya, bahwa yang pasti itu hanya kematian. Terinjak atau merdeka itu pilihan kita sendiri. Betul. Ya, seperti itu. Dan kalau dari senior saya di BKN Takro di Makassar pernah bilang, bahkan ketika bersyukurlah ketika kita memang harus lapar ya, daripada kenyang tapi kita menjadi alas kaki kaum penguasa. Ini untuk kalian-kalian yang mendukung penguasa ya, fanatik dengan mereka meskipun mereka melakukan hal yang salah. Nah, ini perlu menjadi catatannya. Betul. Tapi lagi-lagi kita di sini cuma mendiskusikan. Betul. Teman-teman yang nonton yang menyimpulkan dan menilai kami ini benar atau tidak, atau mereka benar atau tidak. Kita tidak merasa sebagai orang yang paling benar, karena kebenaran itu hanya milik Allah Subhanahu wa taala ya. Betul. Kita Islam, kita meyakini itu. Jadi kita juga tidak boleh terlalu menghamba pada kebenaran kita sendiri, karena kebenarannya lah yang benar-benar benar. Kita tutup diskusi ini. Terima kasih banyak Kak Idam. Siap. Teman-teman atlet takraw atau dunia takraw di Indonesia ataupun di Kaltim, Sulsel harusnya bangga ya, ada Kak Idam, ada orang yang bisa memperjuangkan hak atlet, memperjuangkan sesuatu yang memang harus diperjuangkan. Oke.
Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.